Dan satu lagi, anak Pak RT. Sementara, ini jadi catatan, Pak RT mereka mengaku semuanya tidak melihat malam itu karena ada di sebelah rumah anaknya Pak RT. Tetapi yang sungguh aneh adalah yang dihadirkan di dalam kesaksian selanjutnya yang menjadi dasar di dalam persidangan yang dihadirkan justru Pak RT, bukan anaknya. Anaknya tidak pernah dihadirkan. Ya kan, ini menjadi tanda tanya yang harus kita tanyakan. Seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengabulkan kasus itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Yang dua orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidikin apa kok salah sebut ketika begitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Ini tingkat polisinya tidak, bukan soal jadi kejahatan. Kalau memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada namanya peninjauan kembali. Silakan saja ditempuh. Selama ini, sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada nomor juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan ya persoalan hukum itu tidur di rumah Pak RT bilangnya nggak ada bahwa di situ tuh kamu tidak tidur di rumah Pak RT. Pak RT-nya aja tuh nggak menguji kontrakan. Jadi sebenarnya ada tekanan untuk berkata sebaliknya. Pada saat yang menjadi krusial nih Mbak Rita, menjadi krusial adalah mereka bercerita bahwa tahun 2016 ketika mereka memberikan kesaksian di pengadilan dan di BAP, ya kan, mereka saat datang kepada kami mengatakan bahwa saat itu mereka mengatakan tidak benar. Dan saat ini setelah mereka melihat rekan-rekan mereka 5 terpidana yang dihukum seumur hidup, gitu kan, mereka tergerak dan merasa bersalah, ingin memperbaiki, ya kan. Tapi tanya apa sebenarnya yang mereka persoalkan. Mereka mempersoalkannya karena ini, Mbak Rita, bahwa saat pengakuan pertama mereka mengaku di dalam BAP dan di dalam kesaksian mereka bahwa mereka 7 Agustus 2016 tidak ada di rumah RT. Padahal sebenarnya mereka itu bersepuluh ada di rumah Pak RT dari pukul 19 sampai pagi. Siapa aja 10 itu? 10 itu adalah 5 terpidana yang sudah divonis umur hidup, 4 saksi ini ya, Teguh, Sarifudin, Okta dan Raffi, ya kan? Dan satu lagi anak Pak RT. Ya, jadi terkait dengan masa penahanan pun kami sudah mengajukan ya ke pihak kejaksaan maupun pengadilan, kami sudah tembuskan juga, dan sejauh ini sebagaimana yang teman-teman ketahui ya bahwa kami masih melakukan penahanan terhadap tersangka PS, dan saat ini juga masih berlangsung ya, pemeriksaan tambahan terhadap tersangka PS. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa, kita sama-sama mengikuti, dan mohon doanya semoga kasus ini dapat cepat selesai. Supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat, kecurigaan terjadi. Ayah Eki Ibtu Rudiana diperiksa Polda Jabar soal kasus Vina Cirebon. Kombes Jules Abraham jujur bilang ada pihak yang membantu. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham membenarkan pihaknya telah memeriksa ayah Eki Ibtu Rudiana terkait kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 silam. Dia mengungkapkan terdapat pihak-pihak yang membantu memeriksa Ibtu Rudiana. Adapun dia menyampaikan pihak-pihak terkait tersebut ialah asistensi dari Propam Polri hingga di luar kepolisian.
Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang, khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan Ibtu Rudiana, kata Kombes Jules Abraham di Polda Jabar. Meski demikian, dia mengaku Polda Jabar belum mendapat hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Dia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut akan diungkap ke publik setelah selesai dianalisis. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, tambahnya. Sementara itu, Propam Polri pun diketahui telah memeriksa Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan Kombes Jules Abraham saat menjelaskan soal tim yang menangani kasus tersebut. Sebagaimana saya sampaikan bahwa minggu kemarin kami kedatangan tim internal dan juga eksternal. Eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM di luar institusi Polri, ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas saat konferensi pers di Mapolda Jabar. Bukan hanya itu, Polda Jabar juga kedatangan dari pihak Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Itwasum, dan Propam Mabes Polri. Namun, di dalam internal Polri, kami juga kedatangan tim dari Propam Mabes Polri dari Itwasum maupun Mabes Polri, katanya. Alasan kedua pihak internal dan eksternal mendatangi Polda Jabar tersebut bukan hanya sekedar berkunjung, tapi juga untuk memastikan perkara penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang sudah terjadi tahun 2016 lalu berjalan sesuai prosedur. Tim-tim ini tentu berguna untuk mengawasi proses penyidikan yang sedang berjalan. Apakah sesuai prosedur, apakah sudah berjalan sesuai dengan profesional, proporsional, atau sudah berjalan seperti apa, terang dia. Namun sejauh ini hasil dari tim internal maupun eksternal tentu menjadi kewenangan dari tim yang sedang melakukan asistensi maupun pengawasan terhadap proses penyidikan yang kami lakukan, sambungnya. Dia menambahkan kasus ini akan segera dilanjutkan secepatnya untuk bisa dikirimkan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum Polda Jabar. Kami upayakan secepatnya, mohon doanya teman-teman sekalian, masyarakat Indonesia, mudah-mudahan dalam minggu depan paling lambat berkas dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum dari Polda, tandasnya. Pengakuan Pak Rudi bisa bongkar kasus Vina Cirebon. Pemeriksaan Pak Rudiana oleh Propam Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 terus mendapat sorotan. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Puren, Susno Duaji pun mengungkap bukti tak terbantahkan jika Propam Polri periksa Pak Rudiana. Susno Duaji mengatakan jika Propam Polri memeriksa Pak Rudiana, terdapat alat bukti kuat yang tak bisa dibantah. Dia menilai bukti yang tak bisa dibantah ialah laporan polisi pada awal penyidikan kasus tersebut yang dibuat Pak Rudiana. Pertama ini memeriksa Pak Rudiana, dari laporan polisi itu bukti tertulis yang tidak bisa dibantah yang membuatnya. Betul tidak Pak Rudiana? Kalau betul, bunyi laporan polisinya apa? Kata Susno Duaji. Dia menjelaskan bukti lainnya yang bisa dibongkar Propam Polri, yakni terkait surat penangkapan para pelaku. Susno Duaji mengatakan jika tidak ada surat perintah penangkapan, Pak Rudiana bisa berurusan dengan Propam Polri. Surat perintah penangkapan terhadap terpidana, surat perintah penangkapannya kapan keluarnya. Kemudian setelah itu siapa yang memeriksa 8 terpidana ini? Siapa juga yang menangkap 8 ini? Kalau misalnya Pak Rudiana yang tangkap tidak ada surat perintah penangkapan itu urusannya Propam, kata dia. Selain itu, keterangan Pak Rudiana juga dipercaya bisa mengungkap kasus pembunuhan Vina dan anaknya, Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam.